Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fendi Budi Pratnoko. Kita akan bahas informasi seputar bandara dan seputar penerbangan channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu disampaikan di channel saya ini. Siapa yang pernah baca boarding pass elektronik? Ya, semua calon penumpang yang telah melakukan proses check-in online pasti akan menerima boarding pass elektronik. Hasil boarding pass elektronik dari check-in online itu ada dua, yaitu yang dari email yang berupa PDF dan satu lagi yang screenshot yang dari aplikasi Bookcabin. Oke, kita akan membahas boarding pass elektronik yang screenshot ya, yang dari aplikasi Bookcabin ya. Kita akan lihat isi dari boarding pass elektronik Batik Air. Simak video berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh boarding pass elektronik untuk maskapai Batik Air ya. Ini adalah boarding pass hasil dari proses check-in online menggunakan aplikasi Bookcabin. Ini adalah salah satunya. Jadi contoh seperti ini. Ini adalah boarding pass elektronik. Anda bisa masuk ke ruang tunggu cukup dengan menggunakan ini. Jadi kalau nama Anda sesuai dengan KTP, Anda bisa masuk menggunakan boarding pass elektronik ini. Jadi tidak perlu harus di print ya. Jadi kalau Anda sudah melakukan proses check-in online, Anda sudah terbit boarding pass elektronik seperti ini, Anda tidak ada bagasi, silahkan Anda masuk ke ruang tunggu tanpa harus print atau antri lagi di area check-in counter. Oke, ini adalah salah satu contoh boarding pass elektronik dari hasil check-in online dari Bookcabin. Ini adalah saya terangkan adalah sebelah kiri adalah CGK-KDI. Ya, ini adalah rutenya dari Cengkareng menuju Kendari, yaitu flight numbernya di bawah, yaitu ID 6724. Ciri dari maskapai Batik Air adalah ID depannya untuk flight numbernya. Oke, sebelah kanan itu 24 Maret 2025 adalah tanggal keberangkatannya. Jadi sebelah kiri adalah rute dan nomor flight, sebelah kanan itu adalah tanggal keberangkatan. Oke, ke bawah, kita ke bawah. Di bawah adalah nama penumpangnya, yaitu Miss Bening atau Bening. Namanya Bening, cukup dengan Bening saja. Karena kebetulan namanya singkat, namanya Bening. Lalu di bawah sebelah kiri, di bawahnya adalah kelas. Kelasnya adalah tiket ekonomi. Dari kategorinya adalah kategori tiket ekonomi. Lalu di bawahnya adalah boarding. Boardingnya adalah jam 2.50. Boardingnya jam 2.50. Lalu di bawahnya adalah arrival. Nanti landing di Kendari itu jam 7.15. Arrival di bawahnya. Oke, kita lanjut geser ke kanan. Departure ada jam 3.20. Nah, 3.20 adalah schedule keberangkatannya. Jadi untuk Cengkareng Kendari untuk ID 6724 itu tadi schedule keberangkatannya adalah jam 3.20. Nah, boardingnya tetap ya 2.50. Yaitu 30 menit sebelum jam keberangkatannya. Jadi bisa dikasih kesimpulan adalah di jam 2.50 itu adalah jam closing counter untuk penumpang yang belum melakukan proses check-in. Jadi sangat disayangkan sekali, sekarang udah zaman canggih, udah zaman teknologi canggih, udah banyak yang pegang HP. Silakan kalau Anda mempunyai penerbangan, silakan proses check-in online ya. Jadi itu sangat memudahkan Anda.
salah satu kemudahannya yaitu Anda tidak antri, Anda tidak ada terhindar dari yang namanya closing counter. Anda bisa melakukan di rumah sambil jalan ke bandara atau 12 jam sebelum keberangkatan Anda proses check-in, boleh silakan. Jadi Anda sudah nyaman, apalagi Anda tidak mempunyai bagasi, Anda bisa langsung ke ruang tunggu langsung. Oke, jadi pastikan di jam 2.50 boarding itu Anda sudah berada di ruang tunggu ya. Jadi jangan di jam 3.20, karena jam 3.20 adalah jam keberangkatan Anda harus sudah duduk rapi di pesawat, tinggal take off aja jam 3.20 ya. Jangan pahamin ya, ada yang namanya time boarding, ada namanya time departure, ada yang namanya time arrival. Jadi kalau bisa sih 2 jam sebelum keberangkatan lah ya, kalau sudah di sini ya. Jadi biar Anda tidak tergesa-gesa. Apalagi Anda yang punya bagasi, silahkan pertimbangkan kembali untuk jam tiba Anda di bandara. Kalau jam 3.20 ya silahkanlah Anda, kalau 2 jam sebelumnya berarti jam 1.20 Anda sudah sampai di bandara. Kalau Anda punya bagasi tinggal taruh bagasi saja. Oke. Di bawahnya adalah seat, yaitu 4D, 4 delta. Nah, ini tadi kaitannya dengan zona 1. Ya, ini zona 1 tergolong 4D adalah zona 1 karena seat depan ya untuk ekonomi. Karena untuk bisnisnya ada 3 biasanya kalau Batik Air tuh. 1 row 1, 2, 3 itu untuk bisnis. Nah, untuk row 4 itu baru ekonomi sampai ke belakang begitu. Jadi termasuknya zona 1 juga. Oke, sebelah kiri bawah ada terminal atau gate. Terminalnya terminal 2D ya. Untuk keberangkatan Batik Air itu ada di terminal 2D. Kedatangan keberangkatan untuk maskapai Batik Air untuk di Bandara Soekarno-Hatta itu ada di terminal 2D. Lalu ruang tunggunya itu ada di D3. Jadi kalau di ruang tunggu di Batik Air itu ada 7 ruang tunggu, yaitu ruang tunggu D1 sampai ruang tunggu D7. Nah, ini kebetulan untuk Kendari ini ada di ruang tunggu D3. Nah, ini ada barcode. Barcode ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk Anda melakukan proses boarding. Jadi saat Anda memasuki pesawat, Anda akan di-scan. Boarding pass Anda ini akan di-scan. Scan-nya menggunakan apa? Menggunakan mesin dari maskapai, yaitu mesin PCR. Nah, scan-nya ada di barcode ini. Jadi Anda barcode ini di-scan, nanti keluar identitas Anda. Nanti kalau sesuai dengan KTP, Anda boleh dipersilakan untuk masuk ke pesawat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu sampaikan di channel saya ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga penerbangan Anda menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.